Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah gaib yang dimuliakan Allah. Semoga kita sehat selalu dan terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang makam muslimah yang sangat harum, sampai Rasulullah dibuat kagum. Siapakah dia? Dan apa amalan yang dibuatnya hingga makamnya begitu harum? Mari kita simak kisahnya. Siti Masyitoh adalah seorang muslimah yang menjadi inspirasi bagi siapa saja. Perempuan mulia tersebut hidup di zaman Fir'aun yang menjadi pembantu untuk mengurus anak-anak Fir'aun. Dalam momen Isra Miraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mencium aroma yang sangat harum. Hal itu pun ditanyakan oleh beliau akan asal-muasal bau harum tersebut. Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa bau harum itu berasal dari makam seorang perempuan solehah bernama Siti Masyitoh dan anak-anaknya. Lalu, apa yang menyebabkan makam Siti Masyitoh dan anak-anaknya mengeluarkan bau harum? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, berikut sebagaimana dirangkum dakwah gaib melalui berbagai sumber. Siti Masyitoh adalah seorang perempuan yang selalu berpegang teguh pada kebenaran dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, Siti Masyitoh menjadi pelayan dari istri Fir'aun yang bernama Siti Asyah. Tugasnya adalah mengurus anak-anak dari Fir'aun. Kemudian ada seseorang yang dekat dengan Siti Masyitoh yakni Hazakil. Dialah yang membuatkan peti untuk Nabi Musa sewaktu kecil untuk dihanyutkan ke sungai agar tetap bisa hidup. Sebelum lanjut, follow dan subscribe akun dakwah gaib. Semoga Allah panjangkan umur dan dilimpahkan rezekinya untuk kita semua. Dikisahkan bahwa Siti Masyitoh sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa alaihi salam, tetapi masih disembunyikan dari Fir'aun. Suatu hari Siti Masyitoh menemukan suaminya meninggal dengan kondisi yang tragis karena dibunuh oleh Fir'aun. Keimanan dari suami Siti Masyitoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sudah diketahui oleh Fir'aun yang membuatnya membunuh sang suami. Kejadian itu membuat Siti Masyitoh dirundung kesedihan. Meski begitu, ia menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk sabar. Kesedihan Siti Masyitoh pun ia ceritakan kepada Siti Asyah. Saat itu juga diketahui bahwa Siti Asyah juga sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diketahui suaminya. Dalam kesehariannya sepeninggal sang suami, Siti Masyitoh tetap menjadi pelayan dari anak-anak Fir'aun. Namun, suatu hari ada kejadian yang sebenarnya sederhana. Siti Masyitoh menjatuhkan sisir anak Fir'aun. Saat mengambil sisir tersebut, tiba-tiba saja ia mengucapkan asma Allah. Ucapan itu pun membuat anak Fir'aun terkejut dan mempertanyakan apakah ucapan itu ditujukan untuk ayahnya. Karena sudah ketahuan, Siti Masyitoh akhirnya jujur dan mengatakan bahwa asma Allah yang diucapkan adalah untuk Tuhan yang sebenarnya dan bukan untuk Fir'aun. Jawaban dari Siti Masyitoh membuat anak Fir'aun tersinggung dan akan melaporkannya kepada sang ayah. Dan benar saja, Fir'aun akhirnya mendengar dan membuat ia marah besar. Fir'aun pun memanggil Siti Masyitoh dan menanyakan langsung, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapa Tuhan yang engkau sembah selama ini?" tanya Fir'aun. "Betul, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya," jawab Siti Masyitoh dengan tegas. Jawaban itu membuat Fir'aun semakin murka dan memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan minyak mendidih untuk merebus Siti Masyitoh beserta anak-anaknya. Minyak panas lengkap dengan tembaga besar sudah tersedia. Nantinya proses memasukkan Siti Masyitoh dan anak-anaknya ke minyak panas akan disaksikan oleh masyarakat luas. Sebelum itu terjadi, Fir'aun memberikan kesempatan. Jika Masyitoh mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya, maka ia dan anak-anaknya akan diselamatkan. Keimanannya tetap kuat dan Siti Masyitoh tidak takut dengan ancaman Fir'aun. Fir'aun pun memerintahkan pengawalnya untuk memasukkan anak Masyitoh satu persatu ke dalam minyak panas. Saat giliran anak yang terakhir dan di tengah keraguan Siti Masyitoh, tiba-tiba saja anak itu bisa berbicara dan mengatakan, "Jangan takut dan bimbang, wahai ibuku. Karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Melihat bayinya berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masyitoh. Ia yakin, hal ini adalah tanda bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya. Ketika Siti Masyitoh dan keluarganya dilemparkan, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya minyak panas itu. Tulang-tulang Siti Masyitoh dan anak-anak dikubur di suatu tempat. Hingga suatu hari dalam Isra Miraj, Rasulullah melewati tempat tersebut. Tiba-tiba Rasulullah mencium bau harum dan menanyakan asal dari bau tersebut. "Itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya," jawab malaikat Jibril.
Itulah kisah dari seorang muslimah berhati mulia dengan keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Dan meski hanya tersisa tulang belulang, dari makamnya tercium bau harum yang membuat Rasulullah kagum. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Siti Masitoh adalah, iman kepada Allah merupakan karunia terindah. Seharusnya kita bersyukur masih diberi kebebasan untuk beriman kepada Allah tanpa ada tekanan atau diskriminasi dari pihak manapun. Bayangkan saja apabila kita hidup di zaman Fir'aun. Mereka rela menukar nyawa demi iman, mereka juga rela menukar nyawa keluarganya demi iman kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil